Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Apakah ada yang masih ingat tentang pecahan? Kata pecahan berasal dari bahasa Latin, yaitu memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau bagian dari keseluruhan. Memecahnya bisa dengan cara memotong, menggunting, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebenarnya kita sudah menerapkan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu sering berbagi makanan dengan anggota keluarga sama besar dan sama banyak. Allah mengajarkan kepada kita tentang pecahan. Kita harus bangun pada sebagian malam atau seperdua malam. Kita juga harus berbagi sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada orang lain berupa zakat, infak, dan sedekah. Rasulullah juga mengajarkan tentang cara makan. Beliau mengatakan bahwa perut kita terbagi 3 bagian, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk makanan, 1/3 lagi untuk udara. Anak-anakku, mengapa kita harus belajar pecahan? Kita harus belajar pecahan karena di dalamnya terkandung nilai yang sangat penting. Nilai yang pertama adalah adil. Jika ibu berbagi makanan tidak sama banyak atau tidak sama besar, biasanya terjadi pertengkaran di antara anggota keluarga. Yang kedua adalah Allah melatih kita belajar mengatur waktu dan belajar mengatur rezeki yang telah Allah berikan. Jika nilai-nilai itu kita lakukan, hidup kita akan teratur, bahagia, dan tentram. Nah, sekarang pecahan yang akan kita pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sekarang kita ulang dulu ya pecahannya. Sari, Ani, dan Dita memiliki sebuah kue. Mereka akan memotong kuenya dengan potongan yang berbeda-beda. Sari akan memotong kuenya menjadi 2 bagian. Kalau Ani akan memotong kuenya menjadi 3 bagian. Dita, kuenya akan dipotong menjadi 4 bagian. Sekarang Sari memiliki 2 potong kue. Ani memiliki 3 potong kue. Nah, kalau Dita, berapa potong kue yang diperolehnya? Dita akan memiliki 4 potong kue. Nah, sekarang potongan kue Sari 1 potongnya sering disebut 1/2. Kalau Ani, 1 potongnya disebut 1/3. Dita sering disebut 1/4. Maka jumlah potongan yang dimiliki Sari ada 2, sering disebut 2/2. Kalau Ani ini ada 3 potong, maka sering disebut 3/3. Sedangkan yang punya Dita, kalau kita jumlahkan potongannya menjadi 4/4. Kalau kita gabungkan 2/2 ini sama dengan 1. 3/3 ini menjadi 1 juga. Berapakah potongan 4/4? Ya, potongan 4/4 juga sama dengan 1. Oke, maka kita akan tulis di sini 1 sama dengan
2/2. 1 sama dengan 3/3. 1 sama dengan 4/4. Apakah kalian masih ingat dengan pecahan senilai? Ya, suatu pecahan dikatakan senilai jika pecahan tersebut memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda tetapi nilainya sama. Sekarang perhatikan kembali kue yang punya Sari dan Dita. Kue yang punya Sari tadi dipotong 2. Kue yang punya Dita tadi dipotong 4. Nah, sekarang ada kue yang punya Iwan. Kue yang punya Iwan dipotong menjadi 6 potong. 1 potong kue Sari akan sama dengan potongan-potongan yang punya Dita. Berapa potong kue Dita yang senilai dengan 1 potong kue Sari? Kita akan lihat. Kita akan masukkan ke sini potongannya. Nah, oke. Berarti 1 potong kue yang punya Sari akan sama nilainya dengan 2 potong punya Dita yang 1 potongnya nilainya 1/4. Maka ini 2/4. Sekarang apakah kuenya Iwan ini punya nilai yang sama dengan 1/2 yang dimiliki oleh Sari? Kita akan lihat. Kita akan masukkan potongannya. Berapa potong kue Iwan yang senilai dengan 1 potong kue Sari? Ya, 1 potong kue yang dimiliki Sari akan sama nilainya dengan 3 potong kuenya Iwan. 1 potongnya 1/6. Maka kalau 3 adalah 3/6. Kita akan tulis di sini 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Anak-anakku yang hebat, tentunya kalian juga sudah belajar bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Pecahan sederhana adalah bentuk paling kecil dari suatu pecahan, yaitu FEB pembilang dan penyebut sama dengan 1. Kita perhatikan kembali kuenya ya. Ada 3 kue di sini. Kue yang pertama akan kita bagi menjadi 8. Kue yang kedua akan dipotong 4. Kue yang ketiga akan dipotong menjadi 2. Nah, kita akan keluarkan potongan yang per-8-nya. Nah, ini menjadi 4/8. 4/8 ini akan disederhanakan menjadi berapa ya? Yang paling sederhananya kita coba masukkan yang 1/4. Potongan 1/4 ternyata masih memiliki 2 potong. Kita lihat lagi. Kita masukkan yang 1/2-nya. Berarti cukup 1 potong untuk sama dengan 4/8. Berarti 4/8 kita sederhanakan dulu dengan 4/4, 2/4.
hapus dulu ya, jelek tulisannya ya. Oke, kita tulis lagi 2/4 sama dengan 1/2. 1/2 ini kalau kita perhatikan EPB-nya adalah 1. Anak-anakku, kita lanjutkan belajar pecahannya ya. Sekarang kita akan belajar penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. 1/4 ditambah 3/4 sama dengan, kita lihat penyebutnya, penyebut yang sama yaitu 4. Kita jumlahkan sekarang jadi 4/4. Atau kita akan menjumlahkan, menggabungkan terlebih dahulu pembilangnya. 1 ditambah 3/4, maka hasilnya 4/4. Kita berlatih lagi ya penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kita perhatikan 1/3 ditambah 2/5. Penyebutnya berbeda. Untuk menyamakan penyebutnya, kita bisa menggunakan KPK. KPK 3 dan 5 adalah 15. Sehingga 3 kali 5 sama dengan 15. Untuk menyelesaikan yang pembilangnya, bisa kita gunakan perkalian silang. 1 kali 5 sama dengan 5. 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga 1/3 sama dengan 5/15. 2/5 sama dengan 6/15. Maka hasilnya 5 ditambah 6 sama dengan 11/15. Kita perhatikan lagi, 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Penyebutnya berbeda. Kita akan gunakan KPK untuk menyamakan penyebutnya. KPK dari 2, 3, dan 4 adalah 12. Sekarang kita perhatikan 1/2 akan menjadi 6/12. 3 kali 4, 1 kali 4. Jadi 4/12. 4 kali 3, 12. Maka 1 kali 3 sama dengan 3. Sehingga 1/4 menjadi 3/12. Maka kita akan jumlahkan 6, 4 tambah 3 sama dengan 13/12. Atau bisa juga kita sederhanakan 1/12. Anak-anakku yang soleh dan salehah, kita lanjutkan belajarnya ya. Tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Kita perhatikan pecahannya. 3/5 dikurang 1/5. Penyebutnya sama, yaitu 5. Maka langsung saja kita kurangi 2/5. Atau pecahan 3/5 dikurang 1/5 karena penyebutnya sama, maka kita kurangi pembilangnya. 3 kurang 1/5, maka hasilnya 2/5. Nah, anakku yang hebat, sekarang kita berlatih lagi ya dengan mengurangi pecahan yang penyebutnya berbeda. Kita perhatikan kembali, 2/3 dikurang 3/5. Penyebutnya berbeda. Kita gunakan KPK. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Maka untuk menyelesaikan pecahan ini, kita gunakan perkalian silang. 2 kali 5, 3 kali 3. 2 kali 5 sama dengan 10.
sehingga 2/3 sama dengan 10/15. 3 kali 3 sama dengan 9. Sehingga 3/5 sama dengan 9/15. Sekarang kita kurangi 9-nya. 10 kurang 9 sama dengan 1. Maka menjadi 1/15. Sekarang kita perhatikan lagi pecahan 3/2 dikurang 1/3 dikurang 1/4. Kita gunakan lagi KPK-nya. KPK dari 2, 3, dan 4 adalah 12. Kita lihat. 2 kali berapa untuk menjadi 12? Ya, 2 kali 6. Maka kalau penyebut kali 6, membilang juga kali 6. 3 kali 6 sama dengan 18. 3 kali 4 sama dengan 12. Maka 1 kali 4 sama dengan 4. Maka 1/3 sama dengan 4/12. Berapakah 1/4? Jadi per 12, ya 4 kali 3, 1 kali 3. Sehingga menjadi 3/12. Kita kurangi. Membilangnya 18 kurang 4 kurang 3 sama dengan 11. Maka hasilnya 11/12. Demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya.